Kita ketahui bahwa COVID-19 itu merupakan penyakit karena virus, dan oleh karena itu penyakit ini juga sudah membuat penderitaan atau menginfeksi penduduk dunia lebih dari 4 juta penduduk dunia. Di Amerika sendiri COVID-19 sudah 1,2 juta penduduk dan mengalami kematian kurang lebih sekitar seluruh dunia hampir 300.000 penduduk, dan untuk Amerika sendiri itu hampir 80.000 penduduk yang meninggal. Dan kita ketahui juga bahwa penyakit ini menyebabkan berbagai macam manifestasi klinis. Salah satunya apa yang kita sebut dengan multi inflammatory syndrome. Itu hal yang baru, di mana multi-inflammatory syndrome ini bisa menimbulkan gejala yang cukup misterius pada anak dan anak muda. Nah, yang saya ingin ceritakan juga bahwa penyakit ini yang begitu sudah pandemik di seluruh dunia, maka ada 2 alternatif untuk menyelesaikan, untuk menangani pasien atau penyakit ini, yaitu harus ditemukan obat drug of choice-nya, dan lewat penelitian akhirnya ditetapkan remdesivir sebagai obat atau drug of choice atau obat pilihan. Namun di lain sisi penyakit ini COVID-19 yang sudah jutaan penduduk dunia terinfeksi sangat susah dihentikan kalau tidak ditemukan vaksinnya. Vaksin adalah suatu zat antibodi, apakah yang bersifat inert antibodi atau yang direkayasa atau diproduksi untuk menghasilkan vaksin. Nah, saya ingin melaporkan bahwa vaksin sebetulnya itu sudah dilakukan tes. Ada puluhan, dan sampai sekarang ini ada 8 yang sudah masuk uji klinis. Dari 8 uji klinis itu, ada 2 yang sudah melewati uji preklinis, uji toksisitas, dan uji klinis fase 1. Apa itu? Yaitu uji klinis fase 1, yaitu uji klinis untuk mengetahui efektivitas pada jumlah pasien yang dengan jumlah terbatas. Nah, vaksin tersebut yaitu vaksin yang diproduksi oleh Moderna yang kita sebut dengan mRNA, yaitu vaksin yang khusus karena penyakit COVID-19 disebabkan oleh RNA virus yang bersifat coronavirus, maka vaksin mRNA 1273 itu sudah melewati fase uji klinis 1 dan menghasilkan hal yang bagus, dan sekarang masuk ke uji klinis 2, 3. Nah, saya kira demikian juga produksi daripada apa yang disebut dengan ChAdOx1 yang diproduksi dari Oxford, itu juga sekarang masuk uji 1. Nah, dengan asumsi bahwa jika vaksin ini telah ditemukan dan bisa mempunyai efektivitas, efikasi yang bagus dalam waktu yang tidak terlalu lama, biasanya kan uji cobanya itu bisa melewati beberapa tahap. Tapi sekarang sudah melewati tahap preklinis, toksisitas, dan uji klinis 1, dan masuk ke uji klinis 2. Biasanya itu untuk melihat dinamiknya, kemudian bagaimana multicenter. Biasanya itu sudah tanda yang sangat bagus. Mudah-mudahan ini menjadi berita gembira, sehingga vaksin COVID-19 juga bisa ditemukan dalam waktu dekat, atau bisa mendapat pengesahan. Nah, kalau ini mendapat pengesahan, saya yakin kita bisa melawan COVID-19 dengan sangat bagusnya, dalam artian kita menjadi pemenang. Dan dengan demikian, maka proses bagaimana melawan virus ini
dan menyelesaikan persoalan ini, bahkan eradikasi virus ini bisa dilakukan dengan baik. Dengan demikian, maka ini kabar gembira, dan akhirnya harapan kami bagaimana ke depan, yaitu vaksin ditemukan, drug of choice ditemukan, maka ini akan membantu masyarakat dunia yang terinfeksi jutaan. Dan dengan demikian, maka dengan pengembangan teknologi kedokteran yang berbasis vaksin, maka kita ketahui dan kita harapkan bisa menjadi hal yang sangat dinanti-nantikan. Nah, hal yang lain yang saya ingin cerita tentang vaksin ini, yaitu kita ketahui juga bahwa proses pembuatan vaksin itu kan fasenya macam-macam. Bisa dalam bentuk peptidnya, bisa bentuk rekombinan virusnya, atau virusnya diinaktifkan. Tapi yang dua uji coba ini adalah yang bersifat apa yang disebut dengan rekombinan virus, dengan asumsi bahwa virus yang telah diambil sebagian dari spike-nya, kemudian dikembangkan, direkayasa, dan akhirnya bisa menjadi virus vaksin, virus yang lemah dan vaksin. Dengan demikian, maka ke depan COVID-19 mampu diatasi dengan baik.